Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah kita akan membahas tentang komunikasi melalui teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi tentu tidak terlepas dari peran perangkat komputer yang semakin hari semakin meningkat kemampuannya dan juga semakin simpel bentuknya. Sebelum kita masuk ke teknologi komputer, ada dua hal yang dapat dilakukan oleh komputer saat ini. Pertama, yaitu sebagai teknologi informasi, dan kedua sebagai teknologi komunikasi. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari fungsi komputer. Teknologi informasi itu merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk manipulasi dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi mencakup segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat lainnya. Secara garis besar, manfaat dari teknologi komputer ini dalam dunia bisnis adalah: pertama, mempercepat dan mengefisienkan komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis. Kedua, dengan teknologi komputer, cakupan komunikasi menjadi lebih luas, bisa menghubungkan orang dari belahan dunia secara cepat dan mudah. Tiga, dengan teknologi komputer, berbagai transaksi bisnis lebih mudah dilakukan. Misal, transaksi jual beli bisa dilakukan melalui transfer lewat media komputer. Keempat, teknologi ini juga memungkinkan komunikasi terjadi secara tertulis, secara lisan, ataupun secara gambar atau visual. Dengan berbagai macam manfaat dan kemampuannya, dapat dikatakan teknologi komputer memiliki kemampuan multimedia atau penggunaan dalam berbagai media. Secara garis besar, perangkat komputer terdiri dari dua komponen besar, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Hardware pada komputer terdiri dari CPU atau Central Processor Unit, keyboard, monitor, mouse, modem, printer, scanner, dan lain-lainnya. Sedangkan software komputer terdiri dari 5 bagian. Pertama, yaitu perangkat untuk mengolah data, seperti Windows, Microsoft Word, Excel, WordStar, dan lain-lain. Kemudian kedua adalah perangkat menampilkan data, seperti Corel, Adobe, PowerPoint, dan lain-lainnya. Ketiga, perangkat membagi atau sharing data, seperti Netscape, MS Windows NT, Adobe LAN, dan sebagainya. Keempat, perangkat pelengkap atau utility, seperti antivirus, wallpaper, screensaver, atau WinRAR atau WinZip, dan semacamnya. Dan terakhir adalah perangkat bidang khusus, seperti software statistik yang kita kenal seperti SPSS, PLS, dan kemudian software akuntansi, software manajemen, dan software khusus bidang tertentu lainnya. Seiring perkembangan zaman, perangkat komputer berkembang ke dalam berbagai bentuk, seperti personal komputer atau komputer jinjing yang biasa kita kenal juga sebagai laptop, netbook, notebook. Kemudian personal digital assistant atau PDA untuk membantu tugas manajer secara lebih spesifik terkait informasi personal, atau biasa dikenal juga dengan komputer saku. Dan terakhir adalah smartphone yang kita kenal sekarang. Saat ini fungsi laptop dan PDA sebagian sudah bisa dikerjakan lewat smartphone. Untuk menunjang komunikasi melalui perangkat ini diperlukan jaringan nirkabel.
Saat ini kita mengenal jaringan 3G, 4G, dan mungkin ke depan akan ada 5G. Perbedaan dari semua jaringan ini adalah keterkaitan terhadap kecepatan akses dan kemampuannya dalam mengirimkan data menggunakan berbagai format media seperti gambar dan video. Seiring dengan perkembangan komputer, media penyimpanan pun mengalami perkembangan. Awalnya media penyimpanan berbentuk kartu kecil yang disebut disket. Dengan berkembangnya jumlah data yang ingin disimpan, media ini sudah tidak layak lagi. Kemudian berkembanglah CD-ROM menggunakan media CDR atau CD recordable. Lalu DVD-ROM dengan media DVD-R dan DVD-RW atau DVD rewriter. Selanjutnya, demi kepraktisan, dibuatlah media penyimpanan berupa memory card dan flash disk. Untuk data yang besar, dibuatlah media penyimpanan hard disk, baik yang berupa hard disk internal maupun hard disk eksternal. Berikutnya adalah media penyimpanan cloud storage atau media penyimpanan awan, di mana penyimpanan menggunakan jaringan internet atau online. Penemuan telepon, radio, dan komputer mendorong pengembangan cara berkomunikasi yang lebih terintegrasi berupa internet. Internet dapat didefinisikan dengan sistem informasi dan komunikasi secara global yang menghubungkan seluruh belahan dunia, di mana perangkatnya terhubung lewat alamat perangkat yang unik berdasarkan Internet Protocol atau IP, atau Transmission Control Protocol atau TCP. TCP1 atau IP1 ke IP yang lainnya yang kompatibel. Dan untuk dapat terkoneksi antar komputer, diperlukan sistem nama domain atau Domain Name System atau DNS. Dengan DNS ini akan diketahui asal negara atau lembaga yang mengakses internet tersebut. Ini beberapa contoh nama domain yang ada di belahan dunia. Contohnya domain .com. Ini dipakai pada perusahaan bisnis atau komersil. Contohnya adalah ibm.com, bankmandiri.com. Atau .net, ini dipakai pada perusahaan internet service provider. Contohnya adalah webtv.net. Atau .government atau .gov atau .go.id. Ini terkait dengan lembaga pemerintahan. Misalnya whitehouse.gov, bps.go.id, atau org.org berkaitan dengan organisasi sosial. Contoh dompetduafa.org. Atau .edu atau .ac.id terkait dengan lembaga pendidikan. Misalnya setiekusumanegara.ac.id. Atau lembaga internasional .int. Contohnya who.int. Banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan dari internet, baik untuk dunia bisnis maupun non-bisnis. Fasilitas tersebut diantaranya email, yaitu cara untuk berkirim surat, informasi, atau pesan secara elektronik. Cara ini paling umum, paling mudah, paling murah, dan paling cepat. Kedua adalah mailing list atau kelompok diskusi dengan daftar anggota yang tertarik pada topik tertentu. Anggota dari mailing list akan mendapatkan email terkait topik secara rutin dan dapat memberikan tanggapan. Contoh, forum diskusi tentang bisnis itu businessforum@airline.com. Berikutnya adalah news group.
Newsgroup juga merupakan kelompok diskusi, tetapi anggota dapat memilih informasi atau berita tertentu yang diinginkan saja. Contoh, www.kaktus.com atau www.detik-forum.com. Kemudian web. Web merupakan sarana untuk dapat mengakses informasi yang ada di internet. Untuk dapat mengaksesnya perlu software penjelajah internet atau browser seperti Google, Opera, Chrome, dan lain-lainnya. Berikutnya adalah FTP atau File Transfer Protocol, yaitu merupakan alat di internet untuk dapat menyalin file dari satu komputer ke komputer lainnya atau transfer file. Berikutnya ada Internet Relay Chat atau IRC. IRC adalah media bagi pengguna internet untuk berdiskusi atau chatting secara bersama-sama tanpa dibatasi jumlahnya. Berikutnya adalah search engine. Search engine merupakan mesin bantu pencari berbagai informasi yang dibutuhkan dengan cukup mengetikkan kata kuncinya. Contoh Google, Yahoo, Chrome. Kedelapan adalah VoIP atau biasa dikenal juga dengan internet teleponi atau digital phone. Teknologi ini memungkinkan percakapan jarak jauh melalui media internet, baik hanya suara maupun dengan gambar atau visual. Contoh Skype, Zoom, Google Meet, dan banyak lagi. Tentu banyak manfaat yang didapatkan dengan teknologi internet ini, tapi banyak juga kekhawatiran yang dapat terjadi dalam penggunaan teknologi ini. Nanti coba saudara atau semua Anda sebutkan manfaat dan kekhawatiran apa yang dapat terjadi dengan adanya teknologi internet di akhir materi ini. Situs jejaring sosial yang pada awalnya sebagai media pertemanan dan diskusi atau ngobrol atau chatting mulai dimanfaatkan oleh para penggunanya untuk berbagai kepentingan, termasuk kepentingan bisnis. Sehingga saat ini banyak pengguna menawarkan berbagai produk melalui situs ini. Di lain sisi, situs ini juga memberikan fitur-fitur yang memungkinkan untuk melakukan transaksi bisnis. Berikut ini beberapa situs yang sering digunakan oleh masyarakat, baik untuk chatting atau melakukan transaksi bisnis. Contohnya adalah Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, WordPress, Blogger, dan masih banyak lagi. Dunia internet adalah dunia yang tidak terbatas. Anda dapat mencari informasi apapun yang diperlukan dengan cukup mengetikkan kata kuncinya. Ada situs yang dapat diakses secara gratis maupun berbayar. Selain mencari informasi, tentu kita juga dapat memberikan informasi melalui internet. Tentu sikap bijak kita yang akan menentukan situs apa yang diperlukan dan patut diambil. Juga dalam mengirimkan informasi, selain sikap bijak juga perlu diperhatikan kehati-hatian agar tidak terjerat atau tersangkut masalah hukum nantinya. Nah, berikut ini ada situs-situs lain yang ada di internet. Ada situs peluang kerja, ada situs produk gratis, ada situs software gratis, ada situs download, ada situs belanja, ada situs beasiswa, ada situs surat kabar online, ada situs lembaga pemerintahan, lembaga sosial, lembaga internasional, ada situs tentang jurnal-jurnal, ada situs perguruan tinggi, ada situs
televisi, film, musik, dan banyak sekali. Demikianlah materi kita kali ini. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.